Tidak akan indah suatu malam jika tidak ada bintangnya. Tidak akan lengkap suatu pohon jika tidak ada bunganya. Dan tidak akan sempurna bila seorang muslim tidak mengucapkan salam kepada muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Liyusallimu saghiru 'alal kabir, wal marru 'alal qa'id, wal qalilu 'alal katsir." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijak, serta para da'i-da'iyah pemuda Islamiyah dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada kata yang layak kita rapalkan dalam lisan maupun dada melainkan sanjungan seorang hamba kepada Tuhannya yang Maha Esa, yang tak pernah sedikit pun leka maupun lupa mencurahkan segala nikmatnya kepada para hambanya. Dengan sekelumit nikmat itulah kita dapat bersua meski dalam keadaan virtual dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak orang mengatakan masa muda adalah masa yang energik, dinamis, dan masa yang paling indah. Tetapi ada pula yang mengatakan masa muda adalah masa yang rawan. Sampai-sampai ada slogan mengatakan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Padahal perkembangan manusia menyebabkan permasalahan menjadi jauh lebih sulit. Permasalahan itu sendiri timbul karena kurang siapnya para remaja untuk menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah dengan judul Mewujudkan Generasi Islam yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak Mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenakalan remaja disebabkan oleh faktor 3F. Apa itu 3F? 3F adalah food, fashion, and fun. F yang pertama adalah food, makanan. Dapat kita saksikan sekarang, kita lebih memilih untuk memakan makanan yang cepat saji atau fast food. Padahal makanan tersebut apabila kita konsumsi secara terus-menerus akan berbahaya bagi tubuh kita. F yang kedua adalah fashion, pakaian. Teman-teman tahu tidak batasan aurat perempuan dan aurat laki-laki? Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai ke lutut, sementara aurat perempuan adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian kita khususnya sebagai muslimah harus bisa membedakan apa arti membungkus dan apa arti menutup. Membungkus artinya tidak terlihat dalamnya, tapi terlihat lekuk tubuhnya. Sementara menutup artinya tidak terlihat dalamnya dan tidak terlihat lekuk tubuhnya. Teman-temanku sekalian, di sini saya membawa 2 permen. Yang satu tertutup dan yang satu terbuka. Kemudian akan saya jatuhkan. Kemudian akan saya ambil lagi. Kira-kira teman-teman akan memilih yang mana? Ya, saya sepakat semua pasti akan memilih yang tertutup. Sama halnya dengan kita perempuan, seharusnya kita mampu menutup aurat kita sebaik mungkin dan menjadi wanita yang solehah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Masya Allah. Kemudian F yang ketiga adalah fun, senang. Dapat kita saksikan sekarang
lembaga-lembaga pendidikan semakin menjamur, masjid-masjid semakin makmur, pengajian dan pengkajian tak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronik. Hal tersebut patut kita syukuri seraya mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa remaja-remaja sekarang tongkrongannya bukanlah di masjid, melainkan di kafe-kafe, mal-mal, bahkan perempatan jalan pun dijadikan sebagai bahan tongkrongan. Kemudian teman-teman, informasi saat ini sangat mudah diakses oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali kita sebagai remaja pada umumnya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memilih tontonan yang menjadi tuntunan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai manusia tidak lepas dari apa yang namanya pergaulan, karena kita merupakan makhluk sosial. Islam sendiri mengajarkan tata cara bergaul yang baik, yaitu dengan 3S. Apa itu 3S? 3S adalah sumeh, supel, dan subosito. S yang pertama adalah sumeh, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Senyum akan membuat orang yang melihat kita akan senang. Oleh karena itu, semestinya kita senantiasa menyebarkan senyum dimanapun berada. Kemudian S yang kedua adalah supel, tapi beretika. Banyak kita saksikan sekarang, remaja-remaja tidak memiliki etika yang baik. Padahal semestinya kita harus memiliki etika yang baik, yaitu dengan menghormati yang lebih tua dan mengajarkan yang lebih muda. Kemudian, kita sebagai para remaja umumnya ingin memiliki teman yang banyak. Oleh karena itu, kita semestinya memiliki akhlak sopan santun yang baik. Kemudian teman-teman, S yang ketiga adalah subosito, memiliki tata krama. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, semestinya kita sebagai para generasi Islam, Muslim dan Muslimah memiliki etika yang baik. Tetapi dapat disayangkan sekarang, banyak kita temui anak-anak muda tidak beretika yang baik dengan yang lebih tua. Kemudian tidak mengajarkan yang lebih muda. Setelah itu teman-teman, Islam sendiri melarang kita untuk berkholwat atau berdua-duaan. Karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan berkholwat maka ada dua orang lawan jenis yang bukan mahram dan yang ketiga adalah syaitan. Kemudian kita saksikan sekarang para remaja-remaja dengan bangga mereka berpacaran. Padahal jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kenakalan remaja disebabkan oleh faktor 3F, food, fashion, and fun. Yang kedua, Islam tidak melarang kita untuk bergaul dengan siapapun asal tidak membawa kita ke dalam jalan yang mungkar. Yang ketiga, Islam mengatur tata cara pergaulan yang baik, yaitu dengan memperhatikan 3S, sumeh, supel, dan subosito. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.